Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Jumat ini. Saudaraku dimanapun berada, saya sekali lagi mengajak setiap kita untuk datang beribadah bersama-sama di Gereja HCC di hari Minggu nanti. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Beni Pati Nasrani dari Jakarta. Beliau akan datang bersama dengan beberapa hamba Tuhan yang lain, dengan timnya dari Jakarta. Ada Pastor Ferry Felani dan beberapa hamba Tuhan yang masuk dalam kelompok mereka. Mereka akan datang untuk melayani kita, dan saya yakin dan percaya kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang sangat luar biasa menguatkan dan memberkati setiap kita. Saya mengajak setiap jemaat dan juga bagi saudara yang mungkin tidak bergereja di gereja HCC, tapi kalau saudara rindu untuk datang, please welcome ya. Ini adalah rumah bagi kita semua orang percaya, orang-orang Indonesia ataupun orang Malaysia yang cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk melihat kembali di Lukas pasal yang ke-18. Ini adalah perikop yang kita renungkan di hari Senin kemarin, saudara ya. Ini adalah cerita bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, atau supaya kita tidak malas berdoa, saudara. Nah, di dalam cerita itu, saudara, ada dua tokoh di sana. Ada hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan ada seorang janda yang memiliki persoalan hukum, yang terus-terusan datang minta tolong kepada hakim yang lalim ini supaya dia ditolong, supaya dia dibenarkan. Saudara, dari cerita ini kita tahu bahwa kemungkinan besar sang janda yang datang kepada hakim ini memang dia salah. Karena kalau dia benar, dia tidak perlu datang, selalu datang dan minta tolong supaya dia dibenarkan oleh hakim, saudara. Dan tentu persoalan yang sedang dihadapi adalah persoalan yang serius. Karena saking seriusnya, dia terus-terusan datang untuk minta tolong supaya dia dibenarkan, dibela dalam perkara ini. Kemudian Tuhan Yesus memberikan satu kontras di dalam cerita ini ya. Tuhan Yesus bilang begini dalam perumpamaan itu ya, karena hakim ini merasa takut terhadap wanita yang selalu datang kepadanya minta tolong. Dia takut kalau wanita itu akan melakukan sesuatu yang jahat terhadap dirinya. Akhirnya dia nggak ada pilihan, dia tolong wanita itu. Dan Tuhan Yesus bilang begini, saudara, di ayat saya akan bacakan bagi setiap kita. Lukas pasal yang ke-18, kita akan melihat ayat yang ke-5, dikatakan begini. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan begini. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi Tuhan Yesus memberikan penekanan kepada perkataan hakim itu ya. Perhatikan apa yang dia katakan. Hakim itu takut kalau dia diapa-apakan oleh janda itu, makanya dia mengabulkan permintaannya. Nah, menariknya di ayat yang ke-7 Tuhan Yesus bilang begini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam datang berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan retorika, karena kita tahu jawabannya pasti tidak, saudara. Dan saya mau kasih tahu kita begini, Tuhan Yesus ingin menyampaikan ada dua hal di sini, saudara, yang Tuhan Yesus ingin sampaikan di dalam perumpamaan ini. Saya akan membaginya dalam 2 hari, hari ini dan besok dari Sabtu. Hari ini kita melihat, saudara, bahwa Allah bukanlah hakim yang lalim. Ya, Allah bukanlah hakim yang lalim. Hakim yang lalim itu membenarkan atau menolong orang yang datang kepadanya bukan karena dia mengasihi, bukan karena dia peduli, tapi karena dia takut kalau dia akan mengalami kerugian, kalau dia akan mengalami bencana karena orang ini terus datang minta tolong. Atau dia terganggu dengan setiap kali orang itu datang minta tolong kepadanya. Tapi Allah bukanlah hakim yang lalim. Allah tidak pernah terganggu ketika kita datang berdoa. Allah tidak pernah menolak kita waktu kita datang kepadanya, saudara. Jadi Allah bukanlah hakim yang lalim. Allah tidak pernah terlambat menolong kita. Dan Allah membenarkan kita bukan karena Allah terancam oleh ancaman-ancaman kita. Kalau saya nggak tahu, kalau saudara mungkin masih berdoa, Tuhan kalau Tuhan nggak tolong, saya akan bikin ini. Kita sering ancam-ancam Tuhan mungkin, saudara ya. Tuhan tolong kita bukan karena dia takut terhadap ancaman kita. Dia tolong kita karena dia peduli.
Dia tolong kita karena dia mengasihi kita. Dia tolong kita karena memang tidak ada yang bisa tolong kita selain Tuhan. Karena memang dia maha kuasa. Dan dia mau menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Biarlah hari ini kita memperoleh satu perlindungan yang baik melalui firman Tuhan ini. Dan kita diberikan satu semangat untuk datang kepada Allah dengan tidak jemu-jemu. Selamat menikmati hari Jumat ini, saudara. Mempersiapkan diri kita untuk memasuki long weekend. Mari tetap datang pada Tuhan. Dia bukan hakim yang lalim. Dia Allah yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.